Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Judul renungan kali ini Mengasihi Musuh, ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat ODB, saya buru-buru menyelinap masuk sebelum ia melihat saya. Saya merasa malu karena bersembunyi, tetapi saya tidak ingin berurusan dengannya saat itu atau kapanpun. Saya ingin sekali memarahinya. Walaupun saya pernah dibuat kesal oleh perbuatannya di masa lalu, sepertinya sekarang saya justru membuatnya semakin jengkel. Bangsa Yahudi dan bangsa Samaria juga merasa jengkel terhadap satu sama lain, karena orang Samaria berdarah campuran dan menyembah dewa-dewanya sendiri. Di mata orang Yahudi, mereka telah merusak garis keturunan dan iman orang Yahudi dengan mendirikan agama saingan di Gunung Gerizim. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Begitu bencinya orang Yahudi kepada orang Samaria, hingga mereka rela menempuh rute lebih jauh dengan mengitari daripada melintasi wilayah mereka. Yesus menunjukkan pilihan yang lebih baik. Dia datang membawa keselamatan bagi semua orang, termasuk orang Samaria. Jadi dia berani melangkah masuk ke wilayah Samaria untuk membawa air hidup bagi seorang perempuan berdosa dan kota kediamannya. Kata-kata terakhir yang diberikannya kepada para murid adalah perintah supaya mereka mengikuti teladannya. Mereka harus memberitakan kabar baik tentang Dia kepada siapa saja, mulai dari Yerusalem, lalu menyebar melalui Samaria hingga ke ujung bumi. Samaria di sini bukan sekedar soal urutan penjangkauan. Samaria mewakili bagian yang paling menyakitkan dalam misi mereka. Para murid harus meninggalkan prasangka buruk yang sudah mereka miliki seumur orang-orang yang tidak mereka sukai. Apakah Yesus lebih penting bagi kita daripada kejengkelan kita terhadap orang lain? Hanya ada satu cara untuk memastikannya. Kasihilah orang Samaria di sekitar Anda. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat mulai menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menunjukkan perubahan karakter? Ya Bapa, kiranya gelombang kasih-Mu melanda diriku, supaya pancarannya juga mengalir kepada orang lain
melalui aku. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's